Qalansuwatun TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma irfa'na bil Qur'an. Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, sini tamatua selesura melebiku ungkai hadir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesempatan melanjutkan tadabbur series Al-Kahfi. Dan tadi adik-adik yang memulai acara kita atau MC menyebutkan bahwa ternyata Masya Allah tak terasa bahwa ini adalah pertemuan ke-10 khusus membahas tentang durus, ibar, pelajaran, paperingerang dari kisah atau dari surah Al-Kahfi yang keutamaan-keutamaannya sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan pertama kita, yang diantaranya man hafidha 10 ayatin min fawatihi suratul kahf. Barang siapa di antara kita jamaah yang dirahmati Allah yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Saya tidak tahu apakah semakin bertambah di antara kita yang hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, atau jangan-jangan cuma itu dulu tuh. Dari pertemuan pertama belum bertambah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita selesai tadabbur surah Al-Kahfi, sudah banyak di antara orang tua kami, saudara kami, kakak kami, adik-adik kami yang sudah menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang kata Rasulullah, siapapun di antara kita yang menghafalnya, ausina min fitnatid dajjal. Allah akan hindarkan, Allah akan jaga dia dari fitnah dajjal. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Tidak ada. Yang paling besar fitnah itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah fitnah Dajjal. Yang ketika Dajjal itu datang, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang lemah imannya akan terbelalak matanya, lalu berkata ya matonna difuangnya, ya nadi ditajeng. Lalu saudara-saudara mereka yang beriman, suami-suami mereka, adik-adik mereka, kakak-kakak mereka, ulama-ulama mereka mengingatkan, tidak, ini bukan Tuhan, inilah Dajjal. Tidakkah kalian membaca di kepalanya ada tulisan kafara? Tapi inilah fitnah Dajjal. Orang yang lemah imannya, sampai dia adalah seorang profesor sekalipun dan doktor sekalipun, tidak akan pernah mampu membaca tulisan kafara. Sebaliknya, orang beriman tomate peerif wange, namun fakampi safi fagalun, tidak punya sekolah. Bahkan kalaupun dia deknu lema basya, tapi kalau sudah datang Dajjal dan dia beriman tomate peerif wange, Allah akan mampukan membaca apa? Kafara, dan dia Allah hindarkan dari mengikut macoy ridajjal. Engkau ni ustaz belum?
tapi pengikutnya sudah banyak. Pengikutnya sudah banyak. Bahkan memang sudah ada kelompok namanya satanik. Jadi kelompok penyembah setan dan mereka bangga. Mudah-mudahan Allah lindungi tempat kampung kita, Wanua kita, supaya kelompok penyembah setan ini tidak sampai masuk di sini. Ada enak lah Ustaz. Tunggu dulu. Karena yang masuk jadi pengikut kelompok ini, kelompok satanik penyembah setan, setiap yang masuk digaji. Dan setiap dia merekrut Tosharima, Toshanrana, Toshaguni, orang-orang di sekitarnya dapat bonus. Dan bukan 100 sebu, 200 sebu, tidak. Mainnya sudah jutaan. Belasan dan puluhan juta kalau bisa merekrut. Itu bahayanya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bah, nak aku doi na Ustaz? Ya. Karena tidak ada tempat pelacuran, tempat maksiat, penjualan minuman keras, kecuali nanti akan ada pajaknya kepada siapa? Mereka para penyembah, kelompok penyembah setan tersebut. Saya juga kaget betul ketika mendengarkan salah seorang mantan penyembah satanik yang menceritakan bagaimana dulu ketika dia masuk dan bagaimana ia bisa keluar. Bukan ini pembahasan kita, tapi kalau ada yang mau tahu nanti di luar ini insyaallah. Sini tomato asal surah melebihi ku engkau hadir. Sebelum kita mulai jamaah rahmat Allah, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mulakan majelis ini dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kita berkumpul di sini bukan karena partai, tidak. Kita berkumpul di sini bukan karena ingin mengangkat, menyanjung manusia, tidak. Kita berkumpul di tempat ini untuk saling mengingatkan kepada Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun yang duduk di majlis ini, ketika dia pulang ke rumahnya, Allah sudah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, Allah telah merubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini sini tomato asal surah melebihi kungki hadir sebagaimana yang sudah diumumkan oleh adik-adik dari Bone Selatan berhijrah bekerja sama dengan beberapa lembaga bahwa kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Kahfi, dan malam ini kita akan bercerita dengan salah satu kisah yang indah, unik, ajaib, penuh pelajaran. Kisah apa itu? Kisah Musa dan Khadir. Banyak yang menyebut Khidir, Nabi Khidir, walau yang dikuatkan Khadir. Sebuah kisah pertemuan dua manusia yang hebat, dua hamba Allah pilihan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menceritakan kisah Musa dan Khadir itu cuma surah Al-Kahfi. Tidak ada surah lain. Maka di antara khasais, kekhususan surah Al-Kahfi adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran mengabadikan, menceritakan, menyebutkan kisah Musa dan Khadir, itu cuma surah Al-Kahfi. Tidak ada di surah lain. Sekitar ada 23 ayat kurang lebih, bisa jadi saya salah. 23 ayat dalam surah Al-Kahfi ini di mana Allah menceritakan kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khadir. Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ini saya masih punya parfum satu di sini. Siapa yang menjadi guru di sini? Khadir. Khadir ini Nabi Musa yang tidak bisa sabar bersama Khadir. Pertanyaannya, yang mana lebih mulia? Yang mana lebih tinggi derajatnya? Nabi Musa atau Nabi Khidir? Angkat tangan dulu, dan apa alasannya? Masya Allah.
Nabi Khidir. Alasannya? Yang penting Nabi Khidir, Ustaz. Oke lah. Kita dengarkan satu lagi dulu jawaban. Ada yang mau angkat tangan? Ya, Masya Allah. Decang. Alasannya? Masya Allah. Metong ini kacang ini. Oke, kita dengarkan tiga. Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir? Karena memiliki sifat sabar. Sudah dua pendapat orang di masjid sini. Pantasan Idul Fitri jarang bersama. Masalah Nabi Khidir, Nabi Musa saja yang mana lebih tinggi derajatnya, beda pendapat. Oke, silakan Pak Lukman. Nabi Khadir. Kenapa Nabi Khadir? Pura-pura seruntuk Nabi Khadir. Karena Nabi Musa ikut sama Nabi Khadir. Masya Allah. Terakhir kita dengarkan yang terakhir. Oke, kita dulu dengar Andi Syamsul nih. Nabi Musa, kenapa Nabi Musa? Karena dia Nabi dan Rasul. Jadi kalau siapapun jawaban yang benar, maka siapa yang paling pertama menjawab itu yang dapat hadiahnya, ya. Silakan imam kita, Pak Jamir. Ya. Ya. Nabi Khadir, menurut kisah ini lebih tinggi derajatnya adalah Nabi Musa. Masya Allah, Masya Allah. Ada dua kelompok besar di sini, ya. Kelompok utara, kelompok bukan, maksudnya dua jawaban di sini. Ya, jawaban yang mendukung bahwa lebih tinggi makamnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan Khadir. Allahu Akbar. Dari sini kita akan belajar. Kisah ini mengajarkan hati-hati dengan ilmumu. Orang itu semakin megafat disengena, semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka tolong doakan yang bicara hamba Allah yang lemah, fakir ini di depan Allah selamatkan dari fitnah ilmu. Kenapa? Orang itu semakin tinggi ilmunya, ujiannya semakin berat. Igar kemat bicara di asara, jangan ada kali ini. Iga lena. Ini ujian terberat orang yang punya ilmu. Maka kisah Musa dan Khadir jemaah rahmat Allah mengajarkan kita bagaimana tawadu dengan ilmu yang kita miliki. Siapa kita? Siapa dibanding Musa? Lihat bagaimana Musa mengajarkan kita merendahkan diri di hadapan ilmu. Apalagi alina ton nama dongodo, alina ton nama tempoe, magalau kali dan milenan di besar. Allahu Akbar. Orang berilmu saja dilarang ujub, dilarang sombong, lalu bagaimana orang yang tidak punya ilmu? Nah, yang mana jawaban yang benar? Dari penjelasan saya akan kita tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya di sini. Dari seluruh umat manusia, Rufa tahu ya, karena kan kita ini umat manusia, Allah memilih 124.000 dari semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dan sudah tidak ada lagi kuota karena sudah tertutup dengan Nabi Muhammad. Allah pilih dari semua umat manusia 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu berapa? 124.000, bukan 124, tidak, 124.000. Siaga na syaritangi puangnya relang aku ramah lebih Allahu Akbar. Dari 124.000 cuman 25 Allah kisahkan. Ini aku syahid ya Ustaz. Awe wangi. 25 bahan diseritangi dek nata guru ki ceritana kisahna, apalagi ku si ratu. Allah ceritakan 25 dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa rusulan qad qasasnahum alaik. Ada rasul, ada nabi, kami sudah ceritakan kisahnya kepada kalian. Wa rusulan lam naqasushum alaik. Akan tetapi lebih banyak nabi dan rasul yang belum Allah ceritakan kisahnya. Lebih banyak. Yang diceritakan saja beda-beda. Ada nabi
paling lengkap ceritanya. Lengkap ceritanya. Waktuna jomblo. Waktunya sebelum menikah. Si runtuk benena menikah, setelah menikah, sebelum berdakwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Dari semua nabi yang paling lengkap kisahnya Musa dan Yusuf alaihi salam. Sebagaimana ada nabi cuman disebutkan asan nabi baun di fauri korang malebih wa dzal kifli. Di antaranya Dzul Kifli, Ilyasa. Itu cuma namanya disebutkan. Kisahnya dengan kaumnya tidak disebutkan. Oke, sampai di sini berapa jumlah nabi yang dipilih Allah dari umat manusia? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, Allah pilih lagi dari para nabi ini yang disebut dengan ar-rusul, yang Allah utus kepada kaumnya dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Berapa jumlah rasul yang Allah utus kepada umat manusia? 300 lebih rasul. Oke. Dari 300 rasul yang Allah utus, Allah pilih 5 rasul terbaik yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, pemimpin-pemimpin rasul. Siapa dari ulul azmi minar rusul ini? Nabi Musa, Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini fangulunna surona Allah Ta'ala, 5 terbaik. Dan jangan lupa waktu Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, di langit keberapa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa? Langit ke-6. Seddi Miryasena. Cuman Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Oke, saya ulangi. Siapa ulul azmi minar rusul? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 ulul azmi minar rusul, Allah pilih imamul anbiya'i war rusul. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini tongkayak kalian dan sini jawabannya. Siapa yang lebih mulia? Musa. Berarti Decang yang dapatkan hadiahnya. Silakan. Masya Allah. Oke, Decan sumbangan di Haji Arafah. Yar gelo na temuni ta cede sumbangi. Makin tanya di Indra Gora. Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita lanjut. Kisah Musa dan Khidir mengajarkan kita bagaimana terhindar dari fitnah ilmu. Ilmu fadisen gelar bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi gelarmu juga bisa memasukkanmu ke dalam neraka. Tabe undangan tak Ustaz? Mana ada doktor di salah tahu di tani aja. Hati-hati. Dek ki hajin tabe ni masuli den resan haji mata jetop atau falisi di undangannya. Para kayak Allahu Akbar. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, apa yang kau banggakan dari gelarmu? Ini kisah Musa dan Khidir. Dari 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, pemilik 2 kebun, Musa dan Khidir, Dzulqarnain. Ada 2 kisah yang saya ini, kalau sudah 2 kisah ini, Allahu Akbar, saya sangat menikmati Ashabul Kahfi dengan Musa dan Khidir. Di beberapa majelis ta'lim, kisah Musa dan Khidir ini sampai 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali pertemuan. Saya tidak tahu berapa kali di Falata ini. Mudah-mudahan insya Allah sebelum pulang ke Jakarta kisah ini bisa erat sepertinya. Intinya sudah kita ceritakan dulu kisah Musa dan Khidir. Bagaimana awal kisah Musa dan Khidir? Poletega memula, tegai pemulaan kisah Musa dan Khidir. Kenapa bisa ketemu? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Musa ini Masya Allah punya banyak kehebatan. Apa kehebatannya Nabi Musa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tanya sehere, bukan sihir, bukan sihir. Karena waktunya Nabi Musa bertanding dengan para penyihir, oh sini napas sehere terbaik dikumpulkan di Mesir. Semua penyihir terbaik. Joko Bodo, siapa dulu di sini yang ini lewat semuanya. Mama Loren, Mama Lemon, Mama Lemon, Mama punah. Lewat semuanya. Pesihir-pesihir terbaik di Mesir dikumpulkan, siruntuk Nabi Musa. Lalu dengan sombongnya mereka mengatakan, "Ya Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnul mulkin." Fadiolai atau ini, padiolai seherek tak? Kata Musa, "Ulqu." Fasukni dulu seherekmu. Mereka lemparkan tali-talinya tulukna. Mereka lemparkan talinya, semua orang yang melihat tali-tali itu berubah menjadi ular semuanya. Tapi fas sehere iya rosan roy nita mutai adong-adong nita tak mutai rohanu agak senara tu tulu. Di matanya tukang sihir tetap tali, tapi di matanya orang yang melihat saharu ayunan nas, disihir dirubah semua matanya. Gilirannya Nabi Musa lemparkan tongkatnya. Kenapa tukang sihir langsung beriman? Karena mestinya ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa yang di mata orang lain berubah jadi ular, di matanya tukang sihir tetap menjadi tongkat, tapi ternyata di matanya tukang sihir berubah betul menjadi ular, dan mereka tahu dia namanya sihir, tania sehere. Ini bukan sihir. Sehingga apa kata mereka? Kharru sujada. Semua penyihir, hampir rata-rata penyihir langsung sujud semuanya, dan mereka bangkit lalu mengatakan, amanna bi rabbil alamin. Fir'aun dia nak kuat didi tania seherek nafas Musa, ini kekuatan dari Rabbul alamin, matepek kearifan Musa. Agak nasa Fir'aun coba ni matepek ufoloi jarin nusi bawa ajemu. Nah, kalau kita ada di posisi tukang sihir, tetap beriman atau di folio aja tak si bawa jarita dan dibunuh sama Fir'aun. Mudah-mudahan kita mengikuti seperti itu kan, sihir yang tetap beriman walau akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Nah, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, tangannya mengeluarkan cahaya, dan yang paling hebat dari Musa, ini yang paling hebat. Ini yang paling puncak dari kekuatan mukjizat keutamaan Nabi Musa. Apa yang paling hebat dari Musa? Wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa bicara langsung fuange. Kungka tahu di kampungnya, nah sepura ma bicara di fuange. Fabale lopo tu. Fail lagi di saloe. Karena tidak ada orang yang bisa bicara dengan Allah di dunia ini kecuali siapa? Musa. Kecuali kalau kita sedang sholat, maka Allah akan menjawab bacaan-bacaan Fatihah kita. Tapi kan kita tidak dengar. Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa tidak ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah kita baca kecuali akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa dengan semua kehebatannya, elok mufama guru masih mau mendengarkan ceramah, elok mufama coek kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dia. Nabi Musa itu sudah bisa bicara langsung kepada Allah. Kalau dia mau belajar, fuang, dia bisa langsung bertanya kepada Allah. Tapi lihat bagaimana kisah ini mengajarkan bahwa ilmu itu punya ujian, dan bagaimana cara selamat dari ujian ilmu. Dengarkan kisah Musa, belajar dari kisah Musa dan Khadir. Kita mulai. Dari mana tega memulai kisahnya Musa dengan Khidir? Suatu saat Nabi Musa khutbah di depan umatnya Bani Israel, dan khutbahnya Nabi Musa saat itu membuat menangis orang-orang Bani Israel. Khutbahnya sangat hebat. Jadi jangan dikira orang yang
pintar bicara itu ujiannya tidak berat. Berat ketika dia tidak meluruskan niatnya bicara di depan orang, tidak ada yang dia dapatkan di hadapan Allah. Pengalaman jamaah rahmat Allah, setiap mau mulai ceramah, salah satu doa yang sering saya baca, ini bagi mungkin adik-adik atau ustadz-ustadz yang ikut kajian kita, salah satu doa yang saya ulang-ulang, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena saya tangi maca toh ya ke ustaz nato saya tangi moloiki, dan terus menggoda kita ketika kita ingin menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita jamaah rahmat Allah. Nah, Nabi Musa ceramah khutbah membuat menangis orang-orang Bani Israel. Nah, setelah itu datang umatnya Nabi Musa bertanya kepada Musa, "Ya Musa, surana Allah Ta'ala, wahai Musa, hal hunaka ahadun a'lamu mink?" Wah, kuditai bateta Musa macarama, engkamu garo tahu lebih maca naidi. Ustaz, ero di syariman kau pa maca naidi. Di kakak kafan. Hati-hati. 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 Dengarkan kisah Musa. Mulai ketika ditanya oleh umatnya, "Ya Musa, adakah orang yang lebih pintar darimu?" Apa jawaban Nabi Musa? La a'lam. Dek gaga, setauku saya tidak, setauku tidak ada. Nah, karena Nabi Musa memang tidak tahu. Belum pernah bertemu dengan Nabi Khadir. Kenapa Allah kemudian mengingatkan Nabi Musa? Karena Nabi Musa tidak menyandarkan kepada Allah. Mestinya apa jawaban Nabi Musa? Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Karena jawaban Nabi Musa, apa jawaban Nabi Musa? Setahu saya dek gagah. Karena inilah Allah ingin mengingatkan Nabi Musa, mengajarkan hal besar kepada Musa, dan ini peringatan bagi kita agar yang punya ilmu sepintar-pintarnya dirimu, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Pada roya, wah di surah Magalum tersuruh nama ceramah 10 jam daripada si jangan mereha waduh dek kuleng. Orang itu punya kekurangan, maka orang itu tidak boleh ujub dengan ilmunya. Nah, Allah menegur Nabi Musa, "Ya Musa, engkau ataku ada hambaku yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai Musa." Dan ketika Nabi Musa ditegur oleh Allah, "Wahai Musa, ada hambaku yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Apa kata Nabi Musa? "Ya Rabb, fuang fasiruntu ka yaro atatta." Saya ingin belajar darinya. Ya Rabb, tega kak siruntu atatta, saya akan datangi dimanapun dia. Dari sini jemaah yang dirahmati Allah, ulama menyebutkan bahwa siapapun di antara kita yang ingin Allah tambahkan ilmunya, fadisengena, termasuk di antaranya fadisengen agamanya, mustahil Allah tambahkan ilmu kita kalau tidak ada 3 sifat dalam diri kita. Mustahil. Mustahil Allah tambahkan fadisengen agama ta akorat ta hadesena nabita dan apapun bentuk ilmu itu kalau kita tidak punya 3 sifat. Yang pertama kata ulama, sifat yang harus dimiliki orang yang ingin punya ilmu eloer riwerem padiseng ripuange, gigi, agar bahasa hugi na gigi, mati nulu. Lalu kemudian dia harus sabar. 1, mati nulu na sabar. Jadi memang tomakot tua tidak memposisikan dirinya, tidak diberikan ilmu oleh Allah. 2, yang harus dimiliki orang yang ingin Allah tambahkan ilmunya adalah tawadu, rendah diri. Dia tidak boleh sombong. Karena ulama menyebutkan engka 2 rupa tahu riharangkan ngifad disengenge, Allah haramkan ilmu itu kepada 2 kelompok ini. Tegainna tahu nak kena diharamkan ilmu untuk mereka. 1, tahu kata boroe matempoe. Orang yang sombong Allah haramkan ilmu kepada mereka.
Yang kedua, tahu masiri kalau mengkak kalina syarama, masiri kah bilang. Orang yang malu berarti mengharamkan ilmu. Nah, dua sifat ini tidak boleh ada dalam diri kita. Yang pertama apa? Sombong kepada ilmu, katabur Allah di fadisengnya. Yang kedua apa? Masiri, malu dari ilmu. Kita lanjut kepada sifat ketiga. Sifat ketiga yang harus adab dalam menuntut ilmu, kata ulama. Saya ulangi dulu. Yang pertama, apa adab pertama dalam menuntut ilmu? Gigih dan sabar. Mati nulu si bawa sabar. Yang kedua, merendahkan diri. Kenapa harus merendahkan diri? Karena ilmu itu, kata ulama, diharamkan kepada orang-orang yang sombong di hadapan ilmu. Kami orang bicara ya anu mutofale. Yang begini-begini itu. Mafre riware padiseng rifuange. Ana wiseng ya anu rawo anu kok biasa fakam pisafiu biasa itu udah berat itu. Orang begini menyombongkan dirinya di hadapan ilmu, diharamkan ilmu untuk mereka. Yang ketiga, adab dalam menuntut ilmu, kata ulama, cari ilmu fadiseng yang bermanfaat untukmu. Karena ada orang habiskan umurnya untuk mencari ilmu yang ternyata tidak bermanfaat untuknya. Mohon dicatat baik-baik, ini adab dalam menuntut ilmu, kata ulama. Semangat, gigih dan sabar. Yang kedua adalah merendahkan diri. Yang ketiga, cari ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai berjam-jam memototoni tetupu bulu, ternyata ilmu yang lo disapa ternyata bukan ilmu yang bermanfaat, hanya ternyata merusak kita semuanya. Sampai di mana tadi kisah Musa dan Khidir? Nabi Musa minta kepada Allah, puang fasirun tuka kasih atata Khadir. Nah, Khadir ini bukan nama aslinya. Khadir ini, kata ulama, ini bukan nama aslinya. Kita tidak tahu siapa nama aslinya Nabi Khadir. Khadir ini gelarnya. Kenapa dijuluki Nabi Khadir? Ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya, ketika Musa bertemu dengan Khadir, Nabi Khadir menggunakan jubah warna hijau. Hijau itu bahasa Arabnya ahdar. Ini sebab pertamanya. Yang kedua, kata ulama, kenapa dia dijuluki Nabi Khadir? Karena Nabi Khidir tidak ada tempat yang diinjak kakinya Nabi Khidir kecuali berubah menjadi hijau. Syabana tuaufi Nabi Khidir magelok lo di jene ponto atau tega marak-korak. Karena tidak ada dia menginjak tempat kecuali kemana? Kecuali akan menghijau tempat itu. Itu kenapa dia dijuluki dengan Al-Khadir. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Nah, ini ada beberapa perdebatan memang di antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pasti sudah tidak usah habiskan umur untuk mencari Nabi Khidir. Elok muak toba ya, tapi Nabi Khidir mutapa untuk. Masyaallah. Ya. Cari ilmu yang kira-kira memang bermanfaat untuk kita. Sini tomatua sudah surah melebihku ke hadir. Sampai di sini. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, ku elok kau sirun tu Khadir, ataku Khadir, kalau engkau ingin bertemu dengan Khadir. Sebelum saya lanjut lagi, Khadir ini nabi atau bukan? Juga berbeda pendapat. Ini juga diantara dalil menunjukkan bahwa Nabi Musa itu makamnya, derajatnya lebih tinggi. Karena Nabi Musa menesa Rasul, menesa ulul azmi minar Rasul. Sementara Nabi Khadir ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi Khadir ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajari Nabi Musa, tapi pendapat ini dilemahkan, ini sangat lemah kata ulama. Yang kedua, Nabi Khidir ini nabi. Khadir ini adalah nabi. Dia termasuk nabi. Dan pendapat ketiga mengatakan, dan 2 pendapat ini yang banyak pendukungnya banyak dikuatkan. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, ada yang mengatakan bahwa Khadir ini bukan nabi, tania nabi. Karena Allah tidak menyebut dia nabi di dalam Al-Quran. Fawajada abdan min ibadina. Khadir adalah orang saleh yang Allah kemudian perintahkan Musa belajar guru dari Khadir, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ini perbedaan pendapat. Maka Allah berkata, ya Musa,
kalau ingin bertemu dengan Khadir, hambaku Khadir, datanglah engkau wahai Musa ke tempat bertemunya dua lautan, Majma'al Bahrain. Kalau kamu sudah sampai di tempat bertemunya dua lautan, wahai Musa, Majma'al Bahrain, disitulah engkau akan ketemu Nabi Khadir, ketemu dengan hamba kami Khadir. Kata Musa, ya Allah, berapa bulan yang lalu sempat ke Pulau Sembilan. Pas pulang ke Pulau Sembilan dekat Sinjai, sempat saya diberitahukan oleh teman-teman dari adik-adik dari Darul Abror, Ustaz coba lihat, ini laut dengan air air tawar tidak bisa menyatu Ustaz. Ini termasuk disebut dengan apa? Majma', tempat bertemunya dua air, dua lautan, satu air tawar, satu air laut, dan itu kata Allah tidak bisa bergabung, ada pembatasnya. Cuman kan panjang, malampe pertemuan dua laut itu panjang. Kata Nabi Musa, ya Allah, apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya kalau tempat itu adalah tempatnya Nabi Khadir? Saya akan bertemu dengan hambamu Khadir dan belajar darinya. Kata Allah, ya Musa, bawa ikan, bawa bekalmu ikan. Tiwi ko baleh fura nasue. Tapi ya, bekal ikan. Tidak disebutkan balai nasuka, balai turu, balai sanggara. Jadi saya tidak bisa mengatakan balai turu atau balai sanggara. Intinya ikan yang akan dimakan oleh Musa. Yakumalufu Musa nanre balai. Berarti kan ikan yang sudah diolah, minimal karena saka fura di veje atau fura dirakoi, atau ikan nasa atau Jakarta ikan cuek ya, yang sudah diasap, fura dirumpuh, balai tafa. Minimal ikannya seperti ini. Ya Pak, yaku balede na fura disanggar atau belum diolah natiwi sesoma bona. Tidak mungkin. Yang pasti ikan sudah mati dan sudah diolah. Bagaimana olahannya? Wallahu a'lam bishawab. Apa kata Allah? Musa, kalau ikan ia di balai tafai atau balai sanggara atau balai tunue, wallahu a'lam bishawab. Kalau ikan bekalmu tua faimeng, kami kembalikan ruhnya, maka disitulah kamu akan bertemu dengan Khadir. Jadi alarmnya itu. Ya kutua ya robale eloke nandre Musa, kuni ron-rona. Maka berangkatlah Nabi Musa ditemani dengan muridnya. Siapa muridnya? Kata ulama tafsir, Yusha ibn Nun. Untuk apa? Ini panjang lagi saya ceritakan, nanti lagi saya ceritakan. Siapa itu Yusha bin Nun? Fadina selesai itu di cerita si Yusha bin Nun. Kata Nabi Muhammad, jamaah yang dirahmati Allah, dek gaga tahu tidak ada manusia ya romatan nasoe, matahari itu berhenti, tidak jalan, berhenti matahari itu hanya untuk satu orang. Sedini tahu ya romatan nasoe, berhenti dek najapah. Siapa itu? Yusha ibn Nun, anak gurunna Musa, yang ketika Nabi Musa meninggal, dialah ternyata yang menggantikan Musa menjadi nabi dan berperang melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Dan matahari itu dia berbicara kepada matahari, ya Syams, kedakat dan kalau ceritanya, tapi akhirnya saya ceritakan juga ya, daripada lisu di bolata penasaran. Karena Ustaz. Oke. Ketika dia berperang, dia berkata kepada matahari, ya Syams anti ma'murah, matan nasoe, wahai matahari, engkau diperintahkan Allah terbit dan terbenam, wa ana ma'murun, dan saya diperintahkan Allah masuk ke Baitul Maqdis. Jangan terbenam sampai Allah menangkan kami. Dan betul matahari itu tidak bergerak sampai Allah menangkan Yusha bin Nun dan Bani Israel. Setelah menang baru kemudian tenggelam. Oke, kembali kepada Nabi Musa dan Khadir. Apa tanda-tanda kalau Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khidir? Kuyaru balik tafai atau balikan nasai. Dihidupkan Allah kembali, maka itulah tempatnya. Maka Nabi Musa nasihati muridnya Yusha bin Nun, Yusha bawa bekal kita. Kata Nabi Musa, Yusha ingat, kalau melihat nanti ada sesuatu terjadi, ikan ini kembali
Nabi Musa mengatakan, kalau melihat ada sesuatu nanti terjadi, beritahu sama saya. Fadangna, beritahu saya. Singkat cerita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya sudah masuk Isya. Kita sampai di sini dulu ya. Berapa menit lagi? 5 menit. Oke. Nabi Musa, apa pesannya? Agah fasanna Nabi Musa lauri anak gurunna, bawa bekal. Dan lihat ini, Masya Allah, bagaimana Nabi Yusha bin Nun juga mengajarkan kita adab. Bagaimana murid, adabnya murid kepada guru. Natiwira karanjenna gurunna. Dan kita sering dengar pesantren-pesantren di Jawa, ya kungkai gurunna, tidak ada yang berani bergerak. Dan sampai hari ini saya sering melihat, ya kullabai gurunna, mereka langsung diam sampai gurunya itu lewat. Itu satu. Apalagi, atau kemudian ketika keluar dari masjid lewat gurunya, semuanya diam, berikan dulu gurunya. Dan ini yang kita kehilangan hari ini di sekolah kita. Dan ini yang membuat anak-anak kita, engkau mana gelarna, macam mana nih? Tapi ternyata ketika pulang ke masyarakat, natifum masyarakat. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Nasabak barakah nafad disengenge ada pada guru. Ini yang harus diulang-ulang. Sementara makokoe di kafipi sede murid guruna di penjara, dipepai sede, dilaporkan di polisi, sehingga nak kelok-kelori eloi matindro diolona guruna. Mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan sekolah-sekolah kita, dan Allah kembalikan adab akhlak murid-murid ini kepada anak-anak kita, karena keberkahan ilmu itu kepada siapa? Ada pada adab akhlak kepada guru. Kalau sudah hilang adab akhlak kepada guru, Allah cabut keberkahan. Ilmu itu kalau sudah tidak berkah, tidak bisa diamalkan. Dan ilmu itu kalau sudah tidak diamalkan, berarti dia kehilangan manfaatnya bagi kita. Nah, kita lanjut sini teman-teman, selesai melebih ke hadits. Nabi Musa kemudian berpesan kepada muridnya Yusha bin Nun, ingatkan saya kalau ada sesuatu yang terjadi. Allah lanjutkan, Allah ceritakan di sini, falamma balagha majma bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ternyata setelah berjalan Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha, wahai Yusha, saya akan terus berjalan sampai Allah pertemukan saya dengan Nabi Khidir. Walau saya harus berjalan bertahun-tahun supaya ketemu dengan Nabi Khidir, saya akan berjalan bertahun-tahun sampai saya ketemu dengan Nabi Khidir. Sampailah kemudian mereka berdua, Nabi Musa dengan muridnya Yusha bin Nun, di tempat bertemunya dua lautan. Dan karena panjangnya perjalanan, setelah lama berjalan, Nabi Musa kecapean, takatinro Nabi Musa, tertidur Nabi Musa di sebuah tempat, persis di tempat bertemunya dua lautan. Nabi Musa tertidur. Lalu kemudian ketika Nabi Musa tertidur, Allahu Akbar, kedo karanjenna, tiba-tiba keranjangnya bergetar. Nah, muridnya ini tidak tahu yang pesannya Nabi Musa apa? Kalau ada sesuatu yang yang aneh, beritahu saya. Coba nih di Silaleta, balai tunu tua faiman, balai kanasa tali di fase tiba-tiba tua ribolai, ya kudeta pingsan. Nah, dan ini peristiwa ajaib, bagaimana tidak? Ikan eloknya di Andre bale, tiba-tiba tua faimang. Dan tiba-tiba ketika kemudian bergerak, ikan itu lompat dari keranjangnya dan tiba-tiba berenang di lautan.
Saking kagetnya nalufai pauto ke Nabi Musa. Saking kagetnya muridnya. Dan dahsyatnya jamaah rahmat Allah, kata sebagian ulama tafsir, ketika ikan itu ke lautan, ya balik, tete balik langi balik, kan ada bekas airnya di belakang, betul atau tidak? Bertahan atau hilang? Bertahan bekas air, bekas langi naro balik di mundirin nar kedo wairo. Bertahan atau hilang? Hilang. Kecuali ikan Nabi Musa. Ketika dia berenang, bekas berenangnya itu tetap ada. Kenapa? Ikan inilah kompas Nabi Musa bertemu dengan siapa? Khadir. Takalufai anak gurunna, dena fawatoi gurunna. Nah, ketika Nabi Musa bangun, nalufai si padangi Nabi Musa, sehingga mereka berdua nalanjuk perjalananna mabela, padahal ia roeloe dirukai, difoleni, dilaberini, dan akhirnya berjalan. Contoh, elok kita lokari hulo, upadanya ro anak guruku, matindo dolo kala kile, ya kuletu di hulo fawoto kali kini iya stas. Letu ni ternyata letu di hulu dia nak terduka sampai ternyata mobil sudah sampai di Lapri atau di Caming, di Lapri lah, anggaplah di Lapri. Tapi Ustaz, tak lupa kak, kira-kira ekspresi saya kepada anak guruku Magadita kan dusun nih kedam memang. Apalagi ku engkau tahu bos Sofirina terduka furaleku narafiki di Cijantung. Iya bong. Di Sofiri ini loh. Tak kalufa Sofirina letuk pi di Makassar, engkau di Maros, engkau di Zazil. Napa puan tak kalufa kak, kira-kira ya difunggai anak akan apa dangi. Kaku dong gitu. Betul atau tidak? Dengarkan adabnya Musa. Allahu Akbar. Padahal habat ni mafosotopa japa, tanya topa mangoto japa. Falam, dan itu Allah abadikan di sini ayat 62. Falamma jawaza, ketika Nabi Musa dengan muridnya lewat nalaberini mabela ni labe. Qala li fatahu atina ghadaana. Malufu nak sedih. Tafasuk kita itu anu di Andre. Allahu Akbar. Napa ngerang na gurunda. Napa ngerang? Astagfirullah. Dia nak astagfirullah. Intinya napa ngerang? Kata Nabi Musa, foso-foso malufu sedih tahu. Fasuk yang di Andre. Kata muridnya, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhra. Musa, ya Musa, wahai guruku, tidakkah kamu ingat onronna dendre te istiraha engkai batu malopo iya robale elo di andre itu oi faimang dilaberi nih mabela nih telaba. Apa kata Nabi Musa? Allahu Akbar, ini contoh guru yang baik. Apa kata Nabi Musa? Dia nama syait Nabi Musa. Dia cuma bilang, qala dzalika ma kunna nabghi. Nah iya naro elo diruntu, elo dilawi, tali susifale. Allahu Akbar. Tali susifale. Itu bahasa Musa alaihi salam. Dia nak kedai gue mah. Ya ku ya saya jamin ku engkau PNS ke dini dari fakura di murina masuk mana nih. Engkau dong di hati-hati. Buat guru, buat orang tua, jangan sering mencelah muridmu karena itu doa. Bisa jadi diaminkan oleh malaikat. Sebagaimana orang tua hati-hati mencela anak. Kata Rasulullah, la tasubbu auladakum. Jangan cela anakmu. Karena bisa jadi watunna denre mo kedah-kedai anakmu, kamu cela anakmu, lewat malaikat mengaminkan dikabulkan oleh Allah. Anak gadi ikame mafaan ikar ke puana ni lufai ke alina puana ki anak agar ke di anak tahulah ini mabui. Hati-hati nang kaku dong di mataru
takutnya ada malaikat diaminkan dan itu dikabulkan. Oke, kita lanjut. Apa kata Nabi Musa? Tali susi fale. Ya rolo dilokai. Apa kata muridnya? Fa inni nasitul hut takalufaka ulufaiki padangi baleh wa ma ansanihu illa syaitan, dan ya roya takalufaka samanna setange patakalufaka. Sampai di sini pelajaran yang setan itu tidak akan pernah ridho kita ingat dengan jadwal kita bertemu dengan guru. Kadang ke pengajian awe fuang furafi pengajian apa dia ngerangka vale pengajian, itu setan yang melupakanmu. Karena setan tidak mau Musa segera bertemu dengan Khadir, maka diperlambat. Sebagaimana ada banyak di antara mangkalian ka syarama to monro adi ni sunah malu fuka sedih. Setan itu tidak akan membuat kita bertemu, akan pasti melakukan apapun supaya kita tidak bertemu dengan guru. Sampai di sini jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Musa kembali ke tempat dan dia tadi tertidur karena ternyata disitulah tempatnya dia akan bertemu dengan Nabi Khadir. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana ketika bertemu dengan Khadir? Apa yang dikatakan Nabi Musa? Apa jawabannya Nabi Khadir? Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya, sesi kedua dari kisah Nabi Musa dan Khadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sini tamat wasal surah malabik ungki hadir. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.